papa mau aku balik ke Kristen lagi kan, bilang gitu. Kalau papa mau aku balik ke Kristen lagi, papa cari ayat mana yang ngejelasin Yesus adalah Tuhan. Aku bilang karena yang aku tahu, yang aku baca dan aku dengar dari semua pendeta-pendeta itu semua nggak ada yang bisa jawab. Karena yang di Alkitab itu cuma ada aku dan Allah adalah satu. Aku dan Bapak. Iya. Nggak ada tuh dia nyebutin kalau dia tuh Tuhan sebelah aku dan lulus dalam itu nggak ada. Kalau papa nemuin, aku pindah Kristen lagi. Aku bilang gitu. Kristen adalah agama yang tidak masuk akal. Karena ada seorang mualaf pernah berkata kepada ayahnya yang beragama Kristen, "Saya akan kembali menjadi Kristen jika ada satu ayat saja di mana Yesus secara jelas berkata, 'Aku adalah Tuhan,' atau 'Sembahlah aku.'" Ia merasa heran karena setelah membaca Alkitab, ia tidak menemukan pernyataan seperti itu. Sebaliknya, ia menemukan banyak ayat yang menunjukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, seperti Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 7:16, Yohanes 5 ayat 30, dan Yohanes 14 ayat 28. Dalam ayat-ayat tersebut, Yesus berbicara tentang Tuhan yang mengutusnya, menerima ajaran dari Tuhan, tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dan menyatakan bahwa Bapa lebih besar daripadanya. Karena itu ia bertanya, mengapa banyak umat Kristen tetap meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan? Menurut umat Kristen, keyakinan tersebut tidak didasarkan pada satu pernyataan langsung dari Yesus, melainkan pada banyak penafsiran terhadap berbagai perkataan yang bagi sang mualaf ini hanya alasan saja. Hal ini justru menimbulkan pertanyaan logis, jika identitas Yesus sebagai Tuhan merupakan ajaran paling penting dalam kekristenan, mengapa Yesus tidak pernah mengatakannya secara langsung dan tegas sebagaimana para nabi menyatakan identitas serta tugas mereka? Inilah yang menjadi salah satu perdebatan terbesar antara pandangan Kristen dan pandangan logis yang menolak ketuhanan Yesus hingga saat ini. Percakapan sang mualaf dengan ayahnya ini membuktikan bahwa ajaran Kristen memang tidak masuk akal. Agar pemirsa mendapatkan pemahaman yang benar, mari kita dengar pendapat Notebook LM. Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Nah, coba bayangin ini, pernah nggak sih kalian lagi baca sebuah teks kuno yang super tebal, meneliti setiap halamannya, terus tiba-tiba kalian sadar, tunggu dulu, kok ada satu bagian krusial yang kayaknya hilang? Menarik banget kan? Nah, hari ini kita bakal melakukan investigasi yang pastinya super objektif dan seru banget ke dalam salah satu perdebatan teologis paling memikat sepanjang sejarah. Gini ya, kita nggak lagi berdebat soal siapa yang benar atau salah, bukan itu poinnya. Kita bakal benar-benar membedah teksnya itu sendiri. Kita akan melihat langsung bukti-bukti tekstual seputar klaim keilahian Yesus di dalam Alkitab. Jadi siap-siap ya, karena apa yang bakal kita temukan dari sumber-sumber ini dijamin bakal bikin kalian berpikir kritis dari sudut pandang manapun kalian berasal. Buat mulai, ada satu cerita menarik nih dari sumber yang kita kumpulkan. Dan cerita inilah yang sebenarnya memicu seluruh diskusi kita hari ini. Bayangin situasinya kayak gini. Ada seorang pemuda yang baru aja pindah keyakinan. Dan ayahnya yang seorang Kristen taat tentu aja sangat menentang keputusannya. Terus si pemuda ini ngasih satu tantangan yang, wow, cukup tajam ke ayahnya. Dia bilang gini, "Pak, saya bakal kembali jadi Kristen deh, asalkan Papa bisa tunjukin satu ayat aja di Alkitab di mana Yesus secara eksplisit ngomong, 'Aku adalah Tuhan' atau 'Sembahlah aku'." Kenapa dia seyakin itu? Karena dari pengalamannya, para ahli atau pendeta sekalipun tuh sering kesulitan ngasih kutipan langsung, dan ujung-ujungnya lebih sering ngasih penafsiran. Dan ya, pertanyaan tajam dari pemuda inilah yang jadi misteri utama yang bakal kita bongkar habis-habisan hari ini. Oke, masuk ke bagian 1, logika identitas. Sebelum kita masuk terlalu dalam ke teks sucinya, mari kita ngobrol santai dulu soal logika sehari-hari tentang sebuah pengakuan. Gini, logika identitas itu sebenarnya simpel banget. Kalau seorang presiden itu beneran presiden, dia ya pasti bakal bilang, "Saya adalah presiden." Guru bakal bilang, "Saya guru," dan hakim bakal bilang, "Saya hakim." Masuk akal kan? Nah, kalau ada orang yang nggak pernah sekalipun nyebut dirinya hakim, tapi orang-orang di sekitarnya yang heboh bilang dia hakim, kita otomatis bakal mikir,
tunggu dulu, beneran nggak sih dia hakim? Nah, pola pikir inilah yang jadi akar dari ekspektasi teologis pihak yang skeptis. Mereka pakai logika sehari-hari ini dan menerapkannya ke sosok Yesus. Harapannya, ya kalau ada klaim sebesar menjadi Tuhan, logikanya harusnya dibarengi dong sama pernyataan eksplisit dari orangnya langsung, bener nggak? Lanjut ke bagian 2, Yesus sebagai utusan. Nah, waktu para pembaca yang skeptis ini mulai membuka dan meneliti perjanjian baru, mereka justru nemuin sesuatu yang di luar dugaan. Alih-alih nemuin klaim keilahian yang langsung gitu, teksnya malah penuh sama ayat-ayat di mana Yesus mendeskripsikan dirinya dengan cara yang beda banget. Coba deh kita lihat Yohanes 17 ayat 3. Di situ tertulis, "Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus." Dari kacamata tekstual murni, para kritikus langsung menyoroti kalau di ayat ini, Yesus secara eksplisit membedakan dirinya dari Allah dan memposisikan dirinya tuh lebih sebagai seorang utusan atau pembawa pesan yang bergantung pada pihak lain. Menarik kan? Dan nyatanya, itu bukan satu-satunya contoh. Coba perhatiin Yohanes 5:30 ini. Sebuah pernyataan yang singkat tapi tegas banget. "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Wow. Ini nunjukin tingkat ketergantungan yang luar biasa besar. Buat pihak yang skeptis, pernyataan-pernyataan kayak gini tuh dilihat sebagai indikator kuat kalau Yesus sama sekali nggak menempatkan dirinya sebagai entitas yang mandiri atau maha kuasa. Terus ada lagi Yohanes 14:28 yang bunyinya, "Bapa lebih besar daripada aku." Kumpulan kutipan-kutipan ini pada akhirnya ngebangun sebuah argumen kuat buat kelompok skeptis. Inti argumen mereka jelas. Ada banyak banget loh teks di mana Yesus mendefinisikan dirinya sebagai seorang utusan, bawahan, atau nabi, dan bukan sebagai sang pencipta itu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian 3, kesenjangan teks eksplisit. Ini dia yang bikin makin penasaran, karena hal ini ngebawa kita pada kesenjangan data yang benar-benar mencolok. Gini, di Perjanjian Lama, Tuhan itu sangat-sangat eksplisit menyatakan identitasnya. Catat ya, ada hampir 200 kali di mana teks tersebut mencatat Tuhan berkata dengan lugas, "Akulah Tuhan," atau "Akulah Allahmu," atau "Selain aku tidak ada Allah." Pola komunikasi Tuhan di zaman dulu tuh kerasa banget, sangat langsung, konsisten, dan sama sekali nggak ninggalin celah buat keraguan. Tapi coba deh kalian bandingin angka 200 tadi sama ini. 0. Iya, 0 besar. Di dalam seluruh catatan perjanjian baru, nggak ada satupun, sekali lagi, persis 0, catatan di mana Yesus secara eksplisit dan langsung berkata, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku." Bagi para pembaca yang kritis, kontras data yang jomplang banget antara 200 pengakuan langsung di perjanjian lama dan 0 pengakuan di perjanjian baru ini terasa sangat janggal dan butuh penjelasan. Hal ini ngebawa kita ke bagian 4, argumen balasan umat Kristen. Nah, pastinya dong penyelidikan kita nggak berhenti cuma di ketiadaan teks eksplisit aja. Kita kan harus lihat sisi lain dari koin ini secara objektif. Teologi Kristen sebenarnya punya 3 pembelaan utama untuk ngejawab kesenjangan teks ini. Pertama, penafsiran tidak langsung. Misalnya ayat, "Aku dan Bapa adalah satu," yang ditafsirkan sebagai kesatuan ilahi yang mendalam. Kedua, mereka menyoroti penggunaan gelar-gelar ilahi yang disematkan, kayak anak Allah, firman Allah, atau Alfa dan Omega. Dan yang ketiga, kesimpulan teologis. Harus diakui memang doktrin besar seperti Tritunggal nggak bakal kalian temuin tersurat dalam satu ayat khusus, tapi itu adalah hasil kesimpulan yang sangat teliti dari para ahli teologi awal yang merangkai berbagai bagian teks menjadi satu gambaran utuh. Namun tentu aja argumen ini dapat sanggahan yang cukup tajam dari kubu skeptis. Mereka bilang, wah nyari-nyari pembenaran lewat gelar itu keliru. Karena, ya logikanya, sebuah gelar itu nggak secara otomatis mengubah seseorang jadi pencipta alam semesta. Terus, mereka juga menyoroti fakta bahwa doktrin kayak Tritunggal itu pada akhirnya adalah hasil kesimpulan dari musyawarah manusia zaman dulu. Jadi, pertanyaan utama mereka tetap menggantung. Kalau doktrin ini adalah fondasi yang paling krusial, kenapa harus diserahkan pada penafsiran tidak langsung manusia? Kenapa nggak pakai kata-kata eksplisit aja langsung dari sumbernya? Nah, buat merespons hal itu, umat Kristen punya pendekatan lain. Kita sebut aja pembelaan sekunder yang sifatnya lebih holistik. Mereka bilang gini,
Yesus itu sebenarnya nggak perlu repot-repot ngomong aku adalah Tuhan, karena semua tindakannya udah jadi bukti nyata. Maksudnya, coba lihat mujizat-mujizat luar biasa yang dia lakuin. Belum lagi fakta sejarah bahwa orang Yahudi di zaman itu menuduh Yesus menghujat Allah, yang mana ini secara nggak langsung mengindikasikan kalau musuh-musuhnya pun sebenarnya paham kalau dia lagi mengklaim posisi yang ilahi. Dan yang paling pamungkas, pastinya, adalah keyakinan akan kebangkitan Yesus dari kematian sebagai bukti puncak tak terbantahkan dari identitas ilahinya. Tapi ya namanya juga analisis tekstual, perdebatan ini tuh seru banget kayak main pingpong tektokan terus. Kelompok skeptis balik lagi nyerang argumen tindakan ini dengan ngingetin kita ke data angka di awal tadi. Mereka nanya balik, oke kalau tindakan dan keseluruhan hidup seseorang aja udah cukup buat ngebuktiin identitas, terus kenapa Tuhan yang Maha Kuasa di Perjanjian Lama masih merasa perlu buat negasin akulah Tuhan sampai hampir 200 kali? Pertanyaan mendasarnya, kenapa standar komunikasi ilahi tiba-tiba berubah drastis dari yang tadinya super jelas jadi diam dan cuma implisit? Makin seru ya? Yuk masuk ke bagian 5, analogi kejadian 4. Nah bagian ini menurutku benar-benar mind-blowing. Coba kita bandingin cara teks suci mengalokasikan ruang bahasanya. Perhatiin kontras prioritasnya deh. Di satu sisi, teks di kitab Kejadian rela ngabisin sampai 11 ayat panjang lebar cuma buat ngebahas drama masalah keluarga, iri hati, dan hukumannya si Kain. 11 ayat loh. Tapi di sisi lain, buat sebuah doktrin yang konon jadi pilar utama seluruh agama, kayak keilahian Yesus atau Tritunggal tadi, teksnya ngasih 0 ayat eksplisit dari Yesus sendiri. Buat orang-orang yang kritis mengkaji teks, ini beneran bikin garu-garu kepala. Kenapa ruang yang begitu luas dikasih buat drama keluarga masa lalu, sementara untuk klaim teologis yang paling vital teksnya malah diam 1000 bahasa? Ini membawa kita ke intinya, bagian 6, pendekatan eksplisit versus implisit. Kalau kita melangkah mundur sejenak dan ngelihat gambaran besarnya, kita bakal sadar kalau perdebatan panjang ini sebenarnya bermuara pada dua pendekatan logika yang beda banget dalam ngebaca teks kuno. Di satu kubu, kelompok skeptis pakai pendekatan eksplisit. Buat mereka, yang namanya kebenaran mutlak itu syarat utamanya ya harus ada pernyataan langsung. Hitam di atas putih. Nggak boleh ada ruang abu-abu kayak kalimat, aku adalah Tuhan. Titik. Tapi, di kubu seberang, umat Kristen pakai pendekatan implisit. Mereka percaya bahwa syarat utama buat paham suatu kebenaran itu datang dari penafsiran holistik. Jadi nggak cuma satu ayat aja, tapi gabungan dari tindakan, gelar, dan ajaran yang kalau dirangkai kayak puzzle, bakal ngebentuk satu gambaran kebenaran yang utuh. Dan akhirnya semua analisa kita hari ini berujung pada satu pertanyaan besar yang wajib kalian renungkan. Saat kalian mencoba meneliti sebuah teks suci atau dokumen kuno apapun deh, kriteria mana yang lebih kalian percayai? Apakah kebenaran yang paling mutlak dan tak terbantahkan itu harus wajib menuntut sebuah pernyataan eksplisit yang jelas tertulis? Atau mungkinkah kebenaran yang paling besar itu justru seringkali disembunyikan dalam tindakan, konteks sejarah, dan penafsiran yang holistik? Perdebatan soal keilahian yang hening ini seolah membuktikan satu hal. Cara kita membaca sebuah teks seringkali akan mendefinisikan realitas yang kita yakini. Wah, diskusi yang lumayan berat tapi seru banget ya. Terima kasih udah nemenin saya di eksplorasi mendalam ini. Tetaplah kritis, terus bertanya, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.